Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1 Reza Rizkyani Putri dengan NIM 1903020855, yang kedua Nur Rahmawati dengan NIM 1903022125 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Contoh ilustrasi. Yang pertama, laporan posisi keuangan yang terdiri dari menyajikan pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto tanpa pembatasan, menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri. Yang kedua, laporan penghasilan komprehensif terdiri dari kolom tunggal, menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto. Yang ketiga, laporan perubahan aset neto. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Laporan pertama, yakni laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset yang berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua, liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang ketiga, aset neto. Seperti pada slide ketiga. Yang kedua, laporan penghasilan komprehensif yang terdiri dari pertama, tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya yang berupa pendapatan, beban, dan surplus atau defisit. Yang kedua, dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang berupa pendapatan, beban, dan surplus atau defisit. Yang ketiga, penghasilan komprehensif lain. Laporan yang ketiga, yaitu laporan perubahan aset neto yang terdiri dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya yang berupa saldo awal, surplus tahun berjalan, dan saldo akhir. Kemudian penghasilan komprehensif lain yang terdiri dari saldo awal, penghasilan komprehensif tahun berjalan, dan saldo akhir. Yang kedua, aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang berupa saldo awal, surplus tahun berjalan, aset neto yang dibebaskan dari pembatasan, dan saldo akhir. Yang keempat, laporan arus kas yang terdiri dari pertama, aktivitas operasi yang berupa kas dari sumbangan, kas dari pendapatan jasa, bunga yang diterima, penerimaan lain-lain, bunga yang dibayarkan, kas yang dibayarkan kepada karyawan, kas neto dari aktivitas operasi. Kedua, aktivitas investasi yang berupa ganti rugi dari asuransi kebakaran, pembelian peralatan, penerimaan dari penjualan investasi, pembelian investasi, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi. Ketiga, aktivitas pendanaan yang berupa penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk investasi dalam dana abadi atau endowment, investasi bangunan. Aktivitas pendanaan lain, bunga dibatasi untuk reinvestasi, pembayaran liabilitas jangka panjang, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. 4. Kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas. 5. Kas dan setara kas pada awal periode. 6. Kas dan setara kas pada akhir periode. Catatan atas laporan keuangan. Catatan A. Entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa kas atau aset lain sebagai sumbangan dengan pembatasan. Jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan pembatasan, baik untuk penggunaan aset atau atas manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut. Jika pembatasan dari pemberi sumber daya telah kadaluarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan penggunaan telah dipenuhi, maka aset neto dengan pembatasan digolongkan kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan dan disajikan dalam laporan perubahan aset neto sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan, kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset atau penggunaan manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut dari pemberi sumber daya. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan pembatasan secara eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut, dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan dengan pembatasan.
Jika tidak ada pembatasan secara eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tetap, pembebasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan C. Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya karena terjadinya beban tertentu yang memenuhi tujuan pembatasan atau tercapainya periode waktu atau kejadian lain yang disyaratkan oleh pemberi sumber daya. Tujuan pembatasan yang dipenuhi terdiri dari beban program A, beban program B, beban program C. Peralatan yang dibeli dan digunakan untuk program A, pembatasan waktu yang dipenuhi terdiri dari jangka waktu yang telah dipenuhi, kematian pemberi sumber daya tahunan. Pembebasan jumlah endowment yang disisihkan atau appropriated tanpa pembatasan tujuan. Pembebasan jumlah endowment yang disisihkan atau appropriated dengan pembatasan tujuan, total pembatasan yang dibebaskan. Laporan posisi keuangan aset yang terdiri dari aset lancar yang berupa kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha dan lain-lain, biaya dibayar di muka, persediaan, pajak dibayar di muka lainnya. Yang kedua, aset tidak lancar yang berupa investasi jangka panjang, aset tetap, dana abadi, dan aset lain-lain. Laporan posisi keuangan, liabilitas dan aset neto yang terdiri dari pertama, liabilitas jangka pendek berupa utang usaha dan lain-lain, akrual, utang pajak lainnya, pendapatan diterima di muka. Kedua, liabilitas jangka panjang yang terdiri pendapatan diterima di muka, kewajiban imbalan kerja. Ketiga, aset neto yang terdiri dari aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, aset neto terikat permanen, jumlah aset neto, kemudian jumlah liabilitas dan aset neto. Perubahan aset neto tidak terikat yang terdiri dari satu, pendapatan yang berupa operasional, BPPTN, hibah atau sumbangan, dan lain-lain. Kemudian aset neto terbebaskan dari pembatasannya. Yang kedua, beban yang berupa operasi, penyusutan dan amortisasi, lain-lain. Yang ketiga, penurunan aset neto tidak terikat. Perubahan aset neto terikat temporer yang terdiri dari pendapatan berupa hibah atau sumbangan, lain-lain, aset neto terbebaskan dari pembatasannya. Kedua, kenaikan aset neto terikat temporer. Perubahan aset neto terikat permanen dan penghasilan komprehensif lain yang terdiri dari satu, pendapatan yang berupa lain-lain. Yang kedua, kenaikan aset neto terikat permanen. Yang ketiga, penurunan aset neto sebelum pajak yang berupa beban pajak penghasilan. Yang keempat, penurunan aset neto. Yang kelima, aset neto pada awal tahun yang berupa kenaikan efek tersedia untuk dijual, pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja, aset neto awal tahun setelah penyesuaian. Yang terakhir, aset neto pada akhir tahun. Arus kas dari aktivitas operasi yang terdiri dari penurunan aset neto sebelum pajak, penambahan atau pengurangan item yang tidak mempengaruhi arus kas operasi yang berupa provisi, penurunan nilai piutang, penyusutan, amortisasi, rugi atas penjualan aset tetap, kewajiban imbalan kerja, pendapatan bunga, pendapatan dana abadi, aset tetap yang diperoleh melalui hibah atau sumbangan, selisih kurs mata uang asing yang belum direalisasi. Kedua, perubahan model kerja yang berupa piutang usaha dan lain-lain, biaya dibayar di muka, persediaan, pajak dibayar di muka lainnya, aset lain-lain, utang usaha dan lain-lain, akrual, utang pajak lainnya, pendapatan diterima di muka, pembayaran kewajiban imbalan kerja, penerimaan dari pendapatan bunga. Yang ketiga, arus kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan.
1. Arus kas dari aktivitas investasi yang berupa penerimaan atas penjualan investasi jangka pendek, penambahan investasi jangka pendek, penerimaan atas penjualan investasi jangka panjang, penambahan investasi jangka panjang, dan perolehan aset tetap. Kedua, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan yang berupa penerimaan dana abadi. Yang keempat, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan. Yang kelima, penurunan bersih kas dan setara kas. Yang keenam, kas dan setara kas pada awal tahun. Yang ketujuh, efek perubahan kurs pada kas dan setara kas. Yang terakhir, kas dan setara kas pada akhir tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.